Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah alladzi addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi hatta atahul yaqin wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun al hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi haitsu fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah. Ada satu fenomena menarik belakangan yang kita ikuti beritanya, kita saksikan peristiwa ini tentang ramainya gelombang orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dia muslim terlahir kemudian kembali ke pangkuan Islam, ataupun mereka yang sebelumnya punya keyakinan yang berbeda kemudian memeluk agama Islam. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa si fulan bisa masuk Islam? Kenapa si fulan yang dulu mohon maaf mungkin perangainya buruk, dia berbuat maksiat, sekarang bisa berubah? Ada sebuah hadis Nabi, bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Allah berikan hidayah pada seseorang. Ada kalimat bika, lantaran engkau, gara-gara kamu, kata Nabi, gara-gara kita, itu pahalanya besar sekali, lebih hebat dibandingkan unta merah yang paling mahal. Di zaman Nabi, kendaraan yang paling mewah unta merah. Nabi katakan, Allah berikan hidayah pada seseorang, gara-gara kamu, gara-gara engkau, gara-gara kita, itu pahalanya luar biasa. Ini hadis hadirin sidang Jumat rahimakumullah mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah pada seseorang. Jadi hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang paling dia cintai sekalipun. Dalam riwayat yang terkuat dikatakan bahwa pamannya Nabi, Abu Thalib, wafat dalam keadaan tidak Islam, walaupun pendapat yang berbeda. Menjelang akhir hayatnya Nabi katakan, wallahi ya ammi pamanku, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun sampai akhir hayatnya beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, tidak bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sedih luar biasa. Allah hibur Nabi dengan ayat bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Allah lah yang memberikan hidayah, jangankan kita. Nabi Nuh alaihi salam tidak berhasil meyakinkan anaknya untuk beriman. Jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihi salam, riwayat yang terkuat mengatakan ayahnya pun tidak beriman kepada beliau. Apa namanya? Inilah namanya hidayah. Tiba-tiba siapa sangka istrinya Fir'aun beriman dengan dakwahnya Nabi Musa alaihi salam. Inilah hidayah. Tentu kita sedih, ngajak orang nggak mau, kita undang ke acara pengajian mungkin dia belum berkenan, atau mungkin kita ajak berbuat baik orang tidak menerima. Hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah mengatakan di surat Al-Baqarah, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Bukanlah tugasmu, beliau katakan kepada Muhammad, untuk memberikan hidayah pada mereka. Allah lah yang memberikan hidayah pada siapapun yang dia kehendakinya. Pelajaran pertama bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran kedua hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahwa kita bisa menjadi penyebab hidayah. Hidayah milik Allah, tapi kita bisa menjadi penyebab. Seperti orang sakit, siapakah yang menyembuhkan penyakit? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita minum obat. Minum obat itu penyebab kita jadi sembuh. Nah,
dalam hadis tadi kata Nabi, Allah berikan hidayah pada seorang bika lantaran engkau, lantaran kamu. Jadi kita bisa menjadi penyebab hidayah. Insya Allah ini kita akan berbicara tentang penyebab orang mendapatkan hidayah. Yang pertama hadirin, mengapa orang mendapatkan? Yang pertama, hidayah itu milik Allah dan hidayah itu diminta. Tiap sholat kita bilang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Meskipun kita sudah mendapatkan hidayah, kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah engkau palingkan aku setelah engkau berikan hidayah kepada aku. Hidayah milik Allah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengapa dia Islam? Yang pertama, Umar didoain oleh Nabi. Di awal mula dakwah Islam di kota Makkah, ada dua orang Umar yang sangat memusuhi Nabi. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham, dalam kurung Abu Jahal. Abu Jahal nama aslinya Amr atau Umar bin Hisham. Ini dua orang yang sangat memusuhi Nabi. Nabi Muhammad angkat tangan, beliau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, berikanlah kejayaan, kemenangan kepada agama ini dengan Islamnya satu di antara dua Umar. Dalam lain riwayat, Nabi tidak sebutkan nama. Nabi katakan, jayakanlah Islam dengan Islamnya dua orang ini. Kemudian Allah berikan hidayah kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat pun terkaget-kaget ketika Umar Islam. Tidak percaya para sahabat. Umar Islam di awal-awal Islam. Orang yang bengis, jahat kepada Nabi, tiba-tiba Umar beriman, bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Yang pertama, kenapa Umar dia bisa syahadat? Didoain sama Nabi. Jadi hidayah itu milik Allah. Pak Ustadz, saya punya anak malas banget ibadah Pak Ustadz, malas sembahyang. Doain Pak, doain hadirin sekalian, doain ya Allah, berikanlah hidayah kepada anakku. Pak Ustadz, istri saya belum mau nutup aurat, belum mau pakai jilbab. Doain ya Allah, berikan hidayah kepada istriku. Ada istri Pak Ustadz, suami saya belum mau sholat, belum mau ibadah. Dia bilang, doain Bu, doain. Tapi ditanya, Ustadz, bolehkah kita mendoakan mereka yang berbeda keyakinan? Yang non muslim boleh, mendoakan agar diberikan hidayah. Mudah-mudahan kamu senantiasa diberikan petunjuk oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Muhammad berdakwah di kampung Taif. Berdakwah di kampung Taif, Nabi ditolak, dilempari batu, berdarah-darah Nabi. Beliau lari, ada kebun anggur, Nabi istirahat, datang malaikat penjaga gunungnya, Muhammad, kalau engkau mau aku tebalikin itu kampung Taif biar meninggal semua. Nabi mengatakan jangan. Beliau angkat tangan. Nabi doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah. Mereka begitu, mereka belum mengetahui siapa aku sebenarnya. Yang pertama, hidayah itu milik Allah dan hidayah itu diminta. Ada doa yang sangat baik. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, berikanlah hidayah pada orang lain lantaran kami. Waja'alna sababan liman ihtada, jadikanlah kami ya Allah penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Allah yang ngasih hidayah, kita sebagai penyebabnya. Yang kedua hadirin, yang pertama hidayah diminta dengan cara berdoa. Yang kedua, orang mendapatkan hidayah, penyebabnya tentu hidayah milik Allah, ada pemantiknya, ada penyebabnya. Yang kedua, dengan cara mendengarkan yang baik-baik. Mendengarkan Al-Quran bisa menjadi asbab hidayah. Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara mendengarkan suara azan. Kalau kita browsing di Google, kita cari masuk Islam gara-gara azan, beragam berita kita temukan. Belum lama ada YouTuber di Korea, dia masuk Islam gara-gara mendengarkan salawatan, grup salawatan Nisa Sabian. Ada orang Islam gara-gara mendengarkan penyebab hadirin. Allah yang kasih hidayah. Penyebabnya beragam macam. Sayyidina Umar tadi. Kenapa Umar Islam? Yang pertama, Umar Islam didoain Nabi. Yang kedua, sebab langsungnya Umar mendengarkan Al-Quran. Sering kita dengar ceritanya. Satu hari Umar mencari-cari, mana Muhammad? Aku akan bunuh Muhammad. Apa kata orang kafir Quraisy? Ya Umar, ngapain kau cari Muhammad? Adik kamu udah masuk Islam. Umar kaget, dia ke rumah adiknya. Dijumpai adiknya sedang membaca Al-Quran. Umar marah-marah, dipukul adiknya. Singkat cerita, setelah dia marah-marah, dia katakan pada adiknya, baca, apa yang kamu pegang? Adiknya baca tulisan surat Toha. Dibacakan oleh adiknya surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, ini Quran
diturunkan bukan untuk menyulitkan kamu. Dia datang untuk sebagai petunjuk hidayah buat orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Umar mendengarkan beberapa ayat dari surat Thaha, terdiam Umar. Dan kemudian Umar minta diantarkan bertemu dengan Nabi. Begitu ketemu, Umar bersyahadat di hadapan Rasulullah SAW mendengarkan Al-Quran. Saya mohon maaf, jangan-jangan Ustadz, rumah saya kayaknya kering Pak Ustadz. Jangan-jangan jarang mendengarkan Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Di surat Al-Isra ayat 9, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jangankan kita manusia, jin terpengaruh dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat namanya surat jin. Satu malam Nabi Muhammad sedang sholat malam, sedang tahajud qiyamul lail. Di tengah Nabi sedang qiyamul lail, Nabi Muhammad, sahabat bercerita, Nabi Muhammad kalau baca Quran suaranya enak. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, sahabat mengatakan, aku pernah sholat isya bersama Nabi SAW. Nabi Muhammad membaca surat Wattini Wazzaitun. Aku mendengarkan, belum pernah aku mendengar orang membaca ini surat seindah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad sedang qiyamul lail, jin lewat, serombongan jin lewat, diabadikan dalam Al-Quran surat jin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika bi rabbina ahada. Qul, katakan wahai Muhammad, diwahyukan kepadaku sesungguhnya sekumpulan jin mendengarkan bacaan Al-Quran. Apa kata jin? Inna sami'na qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Apa kata jin? Yahdi ila rusydi. Ini bacaan Al-Quran memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Apa kata jin? Fa'amanna bihi. Kemudian kami beriman kepada ini Al-Quran. Ini Quran, kontennya, isinya hidayah. Mendengarkan Al-Quran bisa menjadi asbab hidayah. Mungkin kita semua hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di YouTube banyak video di Amerika, di Eropa, ada beberapa mereka yang non muslim diminta untuk mendengarkan Al-Quran. Dikasih headset, mendengarkan Al-Quran. Tidak sedikit mereka berkomentar, kami mendengarkan sesuatu yang sangat menakjubkan. Silakan Bapak cari di media sosial beragam video tentang orang yang mereka bukan Islam dicoba, diminta untuk mendengarkan Al-Quran dan terpengaruh dengan Al-Quran. Saya mohon maaf, jangan-jangan di rumah kita jarang terdengar Al-Quran. Dalam sebuah hadis kata Nabi, inna syaitana yanfuru minal baitil lati tuqra'u fiha suratul Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacain Al-Quran, dibacain surat Al-Baqarah. Jadi yang kedua, asbab hidayah mendengarkan yang baik. Yang kedua, mendengarkan azan. Berapa banyak orang mendapatkan hidayah Islam lantaran mendengarkan suara azan. Ada seorang pelawak yang sudah meninggal dunia, Cahyono, temannya Jojon. Dia cerita, kenapa dia Islam? Satu hari sore dia mendengar suara azan maghrib, dia terdengar langsung tersungkur dan menyatakan diri Islam. Bulan Juni kemarin ada presenter bola di RCTI, Pak Tio Nugroho kalau tidak salah, dia pulang siaran dari televisi, pulang dengar azan subuh dan menggetarkan, dan dia menyatakan Islam di hadapan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jadi mendengarkan yang baik-baik menyebabkan datangnya hidayah. Mendengarkan ceramah, bisa jadi ada orang yang jarang mendengarkan yang baik-baik. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidayah milik Allah, tapi penyebabnya beragam macam. Yang ketiga, akhlak yang mulia. Orang bisa menjadi mendapatkan hidayah lantaran diperlakukan dengan baik, menjumpai akhlak indahnya akhlak dalam Islam. Di zaman Nabi Muhammad berapa banyak orang yang Islam di hadapan Nabi lantaran kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan dalam Al-Qur'an, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Lantaran disebabkan rahmat dari Tuhanmu, wahai Muhammad, engkau berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau bersikap kasar dan bersikap keras, tentulah mereka lari dari sekeliling kamu. Nabi Muhammad berdakwah dengan kelembutan, berdakwah dengan akhlak yang mulia. Mohon maaf, mereka yang non muslim tidak baca Al-Quran, mereka tidak punya Al-Quran, mereka tidak lihat Al-Quran, tapi mereka melihat kita. Mereka membaca kita. Jadilah kita duta Islam yang baik, yang merepresentasikan Islam.
Orang tertarik dengan Islam melihat keindahan akhlak orang yang beriman. Saya baca tulisan ada mahasiswa dari Jepang kuliah di Yogyakarta ambil S3, dia Islam gara-gara dia punya teman sama mahasiswi yang diperlakukan dengan baik, dengan keramahan. Dia bilang, saya Islam gara-gara keramahan orang Indonesia. Jadi beragam cara Allah berikan hidayah, asbabnya beragam macam, tapi hidayah dari Allah SWT. Yang terakhir hadirin sidang Jumat rahimakumullah, memberi hadiah. Nabi Muhammad berdakwah dengan hartanya, dengan jiwanya. Anas bin Malik bercerita, ada seorang pemimpin kabilah datang ketemu Nabi. Oleh Nabi Muhammad, fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Ada bukit-bukit, ada lembah, ada kambing banyak. Kata Nabi, itu kambing hadiah buat kamu. Ini kepala kabilah girangnya luar biasa. Dia pulang kampung, dia katakan kepada kaumnya, ya qaumi aslimu, wahai rakyatku Islam, Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqra. Muhammad orangnya kalau berbagi nggak takut miskin. Kata Anas bin Malik, ini orang awalnya Islam mengejar dunia, tak lama kemudian dia berubah. Tidak ada yang paling dia cintai kecuali Islam dibandingkan apapun. Berdoalah kita kepada Allah, mudah-mudahan apapun kita ngasih hadiah pada saat, mudah-mudahan ini ada orang belum sholat, saya berikan hadiah, saya beliin kain sarung, saya beliin baju koko, saya kasih, ya Allah mudah-mudahan menjadi asbab hidayah. Ini orang belum baik, kita ajak makan, kita belikan makanan, mudah-mudahan menjadi sebab hidayah. Pengajian yang kita lakukan, ya Allah mudah-mudahan pengajian ini walaupun cuma setengah jam, sebentar, semoga menjadi asbab hidayah. Video yang kita share, tulisan yang kita share, kalimat sederhana yang kita sharing di media sosial, semoga menjadi asbab hidayah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah milik Allah, namun kita bisa menjadi penyebab orang mendapatkan. Berdoalah, Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Ya Allah, jadikanlah kami penyebab dan jalan orang lain mendapatkan hidayah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita, menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga kita semua, diberikan terbaik buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'daha, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi haitsu fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annallaha shalla 'ala nabiyyi qadiman faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata fid din wa ahlik a'da'aka ya Allah a'da'ad din. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadalal muslimin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimis shalah.